Halo semua. Oke, hari ini kita mau lanjutin tugas menjadi arsitekturan ya. Nah, buat tugas selanjutnya kita mau bikin kamera buat mempreview hasil bangunan kita ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, kayak gini nih videonya, kan memperlihatkan modeling 3D-nya kayak gitu ya. Tapi nggak usah dikasih musik-musik kayak gini ya, bikin males ya, bukan bikin ajab-ajab nih. Nah, ini juga contohnya kan memperlihatkan hasil kerja 3D kita ya kan, buat portofolio ya. Kalian pasti sudah pernah lihat rumah yang Nah, viral kayak gini ini, juga tapi penasaran dengan kan dinamikanya. keren ya. Jadi rumah ini ukuran 6 kali 14 meter dan bisa muat 3 kamar tidur. Oke, buat sekarang kita mau bikin video animasi sederhananya dulu buat ngegerakin memperlihatkan keseluruhan rumahnya ya. Ada beberapa cara di sini, caranya saya tunjukin buat ngegerakin kameranya dulu ya. Kan biasanya kemarin-kemarin tuh yang anak kelas B bikin animasi cuman kameranya stay. Nah, sekarang bikin kameranya yang bergerak-bergerak. Kita coba cek dulu di sini, di mana ya kameranya, dimunculin. Oh, ada jauh di belakang. Nah, pertama siapin kamera ya. Terus abis itu kalian bikin sebuah curve ya. Bisa pakai Bezier, bisa pakai pet ya. Nah, di sini coba pakai pet. Saya cek dulu. Nah, kalau pet bentukannya kayak gini ya. Nah, nanti kalau diedit dia ada beberapa titik, 1 2 3 4 5. Nah, kita edit titiknya ini buat bergerak atau bikin sebuah jalur ya, buat ngegerakin kameranya ya. Nah, coba saya gerakin di sini ya. Nah, ini kan arahnya kanan kiri ya. Ini kita rotate aja kayak gitu. Nah, terus kalau mau ngeditnya di edit mode ya. Nah, kalau kita pilih bagian ujungnya terus kita pencet G, nah dia ternyata ada yang belok nih bagian sininya ya. Nah, ini buat bikin jalurnya secara keseluruhan. Nah, pertama saya mau bikinnya dia kayak gimana ya, kayak gini nih ya. Misalnya dari sini terus ngiterin dulu, liatin keseluruhan rumah gitu, terus masuk ke pintu utama ya kan. Nah, di ruang tamu di sini ntar dia tengok kanan, tengok kiri, gitu aja dulu buat sederhananya ya. Langsung dibuat, pilih si curve-nya itu, masuk ke edit mode, pindahin ke pojok sebelah sini. Nah, ini pilih aja beberapa curve-nya yang mau diedit. Nah, kayak gitu dipilih, ntar tinggal dibelokin ya. Dia harus pintar-pintar kita ngebelokinnya, takutnya nanti nggak enak belokannya. Nah, di sini kita geser coba. Nah, dia bakal ngelengkungnya di situ tuh ya, jadi nggak langsung di ujungnya. Ini kalau mau kita tambahin titiknya biar dia ngelengkungnya enak ya, rapi, tinggal tambah aja, pencet extrude ya, kayak gitu. Extrude lagi, terus extrude lagi. Nah, kayak gitu ya. Ini kan ceritanya mau ngelilingin dulu terus masuk ke pintu. Extrude, extrude lagi, extrude aja terus masuk ke dalam pintu sini ya.
contohnya begitu. Nah ini tinggal dirapiin. Harus pintar-pintar mainin garisnya buat bikin jalurnya tuh smooth gitu ya. Nah oke, contohnya kayak gitu. Nah dia tuh kalau dari tanpa kertas jadi rata ya kan. Nah ini kan saya maunya dia dari atas terus ke bawah ya masuk. Nah kalau di sana ntar mentok nih kameranya nih, jadi ini kita perlu ke bawahin dulu titiknya. Nah kayak gitu maksudnya ya, jadi dia ada turunan ke bawahnya. Nah dibikin semut mungkin aja kayak gitu. Jangan sampai dia nabrak pintunya. Pintunya dibuka, ini dipilih, buka lagi. Oke, kayak gitu ya. Nah sekarang kita keluar ke object mode. Nah sekarang pilih kamera. Kamera kita kasih sebuah constraint. Nah ada di sini ya, constraint nih. Constraint-nya yang pertama itu ada di sini nih, tracking ya, pilihannya di tracking. Ada clamp to, ada damp track, ada lock track, stretch to, track to ya. Nah itu bisa dipilih. Nah di sini juga ada bisa pilih. Ini saya mau pilih yang follow path dulu. Nah follow path dia kerjanya ini kan kamera. Nah ini titik biru ini hasil follow path-nya ya, ngikutin path yang ditargetin nanti. Nah ini kan path-nya nih ya, kita kasih nama dulu deh, F2 path atau target kayak gitu ya. Ada di mana tuh targetnya? Targetnya tuh ada di ada di sini nih. Saya pindahin dulu keluar biar enak lihatnya. Nah ini kan ada target path tuh ya. Nah kamera dipilih, terus ke constraint-nya lagi, targetnya pilih ke target path nih ya, udah ada. Nah maka dia akan ngikut nih, pindah tuh, tadi kan ada di tengah. Kalau kita gerakin offsetnya ini, nah dia bakal ngikut kayak gitu ya, tuh kayak gitu. Nah di sini ada yang salah nih, target path-nya nih ya. Kalau kita geser ke arah plus dia malah kebalik ya. Ini harusnya kan dia ngikutin gerakannya sana tuh. Nah ini coba kita pencet-pencet ya supaya ada yang berubah. Nah ini udah berubah, di fix positionnya diganti ya. Nah, coba ininya juga diklik follow curve. Ini buat gerakinnya pencet yang offset factor ya. Nah ini udah oke. Nah ini kan terlalu tinggi ya kelihatannya, ini kita turunin kayak gitu. Nah ini kameranya tapi nggak fokus ya kan ke arah si rumah, nanti tinggal digerakin ya. Nah ini kita cek dulu offsetnya tuh kayak gitu ya, gerakannya pokoknya kayak gitu ya. Dia dari 0 sampai 1, satunya berarti di ujung sana. Kalau 0 kan di ujung permulaan ya. Nah buat kameranya jadi fokus ke si rumah, kita tambahin lagi constraint-nya, namanya track to ya. Tapi kita pertama tambahin dulu yang buat objek targetnya. Kita shift A, pilih empty, nah pakai yang plain access saja ya.
Nah, ini kan ada di sana tuh. Kita pindahin dulu, kita taruh di tengah-tengah deh. Di sini ya. Nah, ini kita namain biar enggak pindah pushing, kita namain F2 target rumah deh. Enter. Ini ada di sini lagi, pindahin keluar. Nah, ada nih ya, jadi ada target pet, ada target rumah ya. Buat kameranya pilih yang ke target rumah. Nah, ini kamera kita pilih, tambahin lagi constraint-nya. Mana tadi? Oke, udah ditambahin. Ada yang salah pencet nih. Nah, kamera kita pilih, terus tambahin lagi track to. Nah, ini kan nambah di sini nih. Kalau masih merah berarti belum bisa aktif ya. Kita targetin ke rumah. Cari target rumah. Nah, di sini ada kan. Nah, dia langsung berubah tuh kameranya. Langsung ke arah yang target itu. Ini kalau dimatin tuh, dia kan jadi normal lagi. Nah, ini udah berubah jadi targetnya nih. Ya, kita coba ini gerakin si follow pad-nya dari 0 jadi 1. Nah, dia nge-nargetin plan access yang tadi kita buat ya, yang udah kita namain jadi target rumah. Jadi dia ngikutin ke sana tuh. Kayak gitu. Nah, ini kan ada maju mundurnya ya. Ini kurang bagus, kita edit dulu ininya dari 0 lagi, kita lihat lagi ini, mundurin terus agak dimajuin gitu. Oke, misalnya segini. Nah, ini kan kayaknya kurang mantep ya, kelihatan temboknya gitu ya. Bisa kita naikin, berarti si apa nih padnya ya, kita pilih beberapa, kita naikin gitu. Oke, kita coba lagi. Nah, dia kan jadi naik tuh. Kita coba lagi, gerakin kameranya ya, masuk mode kamera dulu, terus kita gerakin. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini juga nggak kelihatan nih tembok tuh. Jadi dinaikin sedikit lagi bagian sini ya. Kalau enggak ntar si tinggi kameranya bisa dimainin di keyframe di bagian sini ya. Jadi biarin dulu aja. Oke, sekarang kita mau kasih timeline ya, dari 0. Nah, bikinnya semua 300 ya terakhirnya. Jadi kita mau mainin sampai 150. Kita coba. Nah, berarti yang satunya kita kunci dulu keyframe-nya ya. Aktifin auto keying aja biar mudah. Terus set ininya berarti location sama rotation ya. Location and rotation. Scale-nya nggak usah dimainin. Dah. Ini kita I dulu, bikin keyframe ya. Terus dia gerak sampai 150. Nah, ini kita geser misalnya sampai sini misalnya ya. Nanti bakalan beda di kalian. Sampai sini saya ininya di dikasih keyframe. Follow pad-nya ini diklik. Nah, ya situ. Berarti yang dari 1 juga ininya di nolin dulu. Nah, udah. Nah, dia gerak, timeline di sini gerak, terus offset factor di sini juga gerak tuh ya. Ini di angka 1 klik dulu, terus di angka 150 di sini klik juga I ya, buat nambahin keyframe ya.
dia masuk. Nah ini kan terlalu blok ya, ngeblok tembok, saya mau dia naik. Kayak gitu. Coba. Oke. Lihat lagi. Nah dia kan mundur terus naik. Nah tadi kan ada di bawah nih kameranya. Lanjut lagi. Terus di 250 saya mau dia gerakannya udah jalan lagi sampai sini ya. Ini di I, jangan lupa. Ini juga di I. Kita lihat lagi, gerakin di sini. Nah ini kan memperlihatkan bagian laptopnya. Nah pas di sini kita bikin dia ke bawah ya. Ini kan di 250 dia di sini ya kan. Nah ini dia mau kameranya agak ke bawah. Nah buat mempermudah, di sini tampilan kamera ya. Nah di sini yang buat gerakinnya dah kayak gitu ya. Ini kayaknya meribetin nih tampilan pencet-pencetannya. Ini dihilangin dulu. Oke. Nah di sini dia mau agak nenggak ke bawah, berarti saya rotate di X. Bisa nggak ya? Oh kalau nggak bisa berarti saya mau dia turun gini aja. Oke. Kayak gitu. Nah dia jadi turun ke bawah gitu ya. Nah 250 udah. Nah ini di 300 saya mau dia masuk ke dalam. Nah setelah di setting beberapa constraint dan juga pergerakan kamera dan target ya, nanti hasilnya bisa jadi contoh seperti ini ya, kalian eksplorasi sendiri. Ini kita coba cek. Nah ini kan dari perlihatkan semua bagian rumah, terus masuk ke dalam pintu ke ruangan dan memperlihatkan sekeliling kayak gitu. Nah tadi di total 300 malah nyampe 500 nih ya. Bisa kalian coba sendiri. Nah di sini yang Pak Jun mainin itu beberapanya, kalau kita lihat di constraint-nya, kita coba cek kamera. Mana tuh kameranya? Hilang deh. Ini kamera, constraint-nya masih sama, pakai follow pad sama track to ya. Settingannya seperti ini. Nah yang di mainin timeline-nya ini ya, offset faktornya yang digerakkan di 0 dia masih di sini, terus pas gerakan di 150 dia ada di sini 512, terus pas dia bergeser 250 dia ada di sini ya. Terus ini di 280 dia sedikit masuk lagi,
terus semakin masuk lagi ke pintu ada di sini. Ini nggak bisa disamain ya, pasti bakalan berbeda-beda, jadi kalian yang nyeting sendiri pergerakannya. Nah kayak gini ada di sini, terus dia ada gerakan targetnya nih ya, yang di sini target yang dimainin nih ya, ini kan targetnya yang dimainin. Nah ini target rumah nih, dia Pak Jun gerakin ke kanan ke kiri. Kalau kameranya yang digerakin nggak bisa ya, harus target rumahnya dia ya. Ini contohnya, ini Pak Jun matiin dulu king ya, terus nah dia kan berubah tuh ngikutin kameranya kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada yang dimainin lagi sama Pak Jun di sini di vokalengnya ya. Vokalengnya tuh dimainin pertama di awal di 0, di timeline 0 dia vokalengnya 20. Kenapa 20? Supaya memperlihatkan keseluruhan si rumahnya. Awal mulanya dia normalnya tuh 35. Nah 35 kayak gini ya, makanya diganti sama Pak Jun jadi 20. Nah ini di sini ada perubahan, nggak cuma sampai 20 doang. Nah di 150 masih 20 vokalnya, di 250 timelinenya juga masih 20. Nah di sini udah berubah nih, di 280 timelinenya berubah jadi 35. Dia supaya lebih lebar ya. Ini kan masih jarak jauh nih di sini. Terus pas udah berubah ke 280 timelinenya dia jadi menyempit. Nah begitu ngezoom maksudnya ya. Tadi kan 20 ya awalnya, ini kan 20 nih, terus jadi ngezoom 35 ya, terus masih 35. Nah di sini berubah lagi nih. Nah di sini jadi 15 supaya memperlihatkan ke semuanya. Kalau dia 35, nah dia ngeliatin TV doang, jadi agak sempit ya. Ini Pak Jun ubah jadi 15 supaya memperlihatkan ke sekelilingnya. Nah buat tugas kalian kemarin yang punya revisian tuh ruangannya nampak sempit, nah ini vokaleng kameranya dimainin aja coba ya, dia jadi bisa memperluas pandangan atau mempersempit pandangan ya. Nah ini kan contohnya kayak gini. Coba Pak Jun render yang gampang dulu pakai playbase ya, viewport animation. Ininya dimatiin. Oke. Nah sekarang Pak Jun coba render viewport render animation. Nah ini nunggu beberapa lama ya, tergantung spek komputer. Ini langsung dipercepat aja. Oke, ini udah hasil rendernya, coba kita cek ya. Udah selesai rendernya. Nah, jangan lupa nanti settingan rendernya itu 1920 kali 1080, frame rate-nya 24. Nah ini outputnya setting seperti biasa, taruh di mana, di download atau di tempat lain ya. Nah file formatnya FMPEG, terus encodingnya MP4, output quality-nya high, kita settingnya biar tinggi. Dah kayak gitu ya, jangan lupa. Kita sekarang mau lihat hasil jadinya. Nah sekarang coba kita cek ini hasilnya ya, lumayan ya,
mungkin perlu background belakangnya yang masih abu-abu diganti dengan warna lain ataupun background pemandangan lain ya. Nah, kalian coba buat seperti ini ya, mudah sekali. Silakan dieksplorasi ya, pencet-pencet aja, coba-coba aja sampai bisa ya. Terima kasih, silakan mengerjakan.